Harinya, ketika Hulaina selesai menyerap tulang roh pemberian Bibidong dan mulai melakukan perjalanan menuju kota pembantaian, Tang Hao terlihat membawa Tang San ke sebuah tempat untuk mendapatkan cincin roh kelima sebelum menuju kota pembantaian, serta meminta Tang San untuk merasakan energi rumput biru perak di sekitarnya. 这种感觉， Tanpa sengaja mendengar sebuah suara memanggilnya dengan sebutan Raja Agung, seketika membuat Tang San terkejut. Bahkan dia segera menuju arah sumber suara. Selain melihat ada sebuah pohon besar dan banyak rumput biru perak, Tang San juga dihampiri oleh sebuah sosok penjaga biru perak. Pada awalnya, Tang San beranggapan hanyalah manusia biasa, serta bukanlah seorang raja. Tapi kenapa Ujang memanggilnya dengan sebutan raja? Si Ujang menjelaskan, dirinya tidaklah mungkin salah, di mana aura Tang San sangat mirip dengan Ratu Biru Perak alias Ahyin. Selain manusia biasa tidak mungkin bisa mengultivasikan roh pelindung rumput biru perak, garis keturunan Kaisar Biru Perak akan selalu diwariskan dari generasi sebelumnya saat Kaisar sebelumnya meninggal. Dengan alasan tersebut, Ujang sangat yakin Tang San pastilah Kaisar Biru Perak, serta memintanya untuk menjadi raja dari seluruh tanaman biru perak di seluruh benua Daulo. 民们对您的膜拜吧。 Setelah Tang San bersedia menjadi kaisar baru dan menggantikan Ahyin, Ujang lantas membantunya membangkitkan darah Kaisar Biru Perak, serta memberikan cincin roh kelima Kaisar Biru Perak. Di bawah bantuan energi seluruh rumput biru perak, King Tang San lantas mulai memasuki tahapan pembangkitan. Bahkan di alam bawah sadarnya, dia tanpa terduga bertemu dengan ibunya, serta membantu Tang San menyelesaikan proses kesempurnaan pembangkitan darah Kaisar Biru Perak. 终于觉醒了，真正的蓝鹰皇。 Di bawah fluktuasi energi luar biasa Edun, serta disambut penghormatan rumput biru perak dan beberapa binatang roh di tempat ini, King Tang San pada akhirnya berhasil membangkitkan darah Kaisar Biru Perak. Selain merubah penampilannya menjadi dewasa dan ganteng mirip kayak Abang Frank, dia juga mendapatkan cincin roh puluhan ribu tahun sebagai hadiah menjadi Kaisar Biru Perak. 而进化长寿的极限，肉所能出现的，来源于您自身。 Singkatnya, setelah proses pembangkitan selesai, Tang Hao lantas mulai membawa Tang San melakukan perjalanan menuju kota pembantaian. Namun siapa sangka di tengah-tengah perjalanan, Tang Hao tiba-tiba saja nyungsep. Di saat Tang San kebingungan, bagaimana bisa ayahnya terluka sangat parah, serta mengingat apakah gara-gara sebelumnya menggempur Aula Wuhun, Tang Hao lantas tersadar, serta memintanya untuk tidak mengkhawatirkan kondisinya. Sampai akhirnya dikarenakan Tang San sangat khawatir dengan kondisi bapaknya, dia tanpa sadar berlutut, bahkan mengancam akan bunuh diri jika Tang Hao tidak menjaga kesehatannya. Tidak ingin anak semata wayangnya koit, Tang Hao pada akhirnya menurunkan egonya, serta berjanji akan menjaga kondisinya sebaik mungkin. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan cukup panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil mencekam, merupakan lokasi pintu gerbang menuju kota pembantaian. Setibanya di sebuah kafe, terlihat banyak preman sedang abok-abokan minuman neraka, sehingga membuat Tang San sedikit heran melihatnya. Sementara itu ketika Tang Hao juga memesan minuman neraka, seorang pelayan sempat mengejeknya.
Namun ketika Tang Hou melepaskan aura membunuh, hal itu seketika membuat sang pelayan terdiam dan membawa pesanan Tang Hou. Tepat ketika Tang San meminumnya, dia tiba-tiba saja masuk ke dalam ilusi neraka, di mana minuman neraka sendiri terbuat dari esensi para jiwa yang mati, sehingga membuat Tang San yang mendengarnya tanpa sadar memuntahkan minuman tersebut dan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Di saat para preman mengejek Tang San anak manja dan memintanya meninggalkan tempat ini, Tang Hou lantas meminta putranya untuk menghabisi para bebedok. Meskipun terkepung 6 orang preman dengan 2 dan 3 cincin roh, namun Tang San tidaklah gentar, serta menunjukkan 5 cincin roh dan langsung menghabisi mereka satu persatu. 锋锐程度竟不输于八柱鬼火。 Di saat Tang San terkejut mengetahui ketajaman rumput biru peraknya meningkat pasca membangkitkan darah Kaisar Biru Perak, Tang Hou lantas berpesan untuk mengandalkan kekuatan sendiri saat memasuki kota pembantaian, bantai semua orang yang mencoba mengancamnya, serta memenangkan kompetisi arena pembantaian. Sambil mengangguk dan melihat jiwa yang mati menuju sebuah tempat, Tang San lantas menyadari tempat tersebut adalah gerbang menuju kota pembantaian. Baru saja memasuki portal, Tang San terlihat tiba di sebuah dunia ilusi, bahkan membuatnya bertemu dengan beberapa sosok yang selama ini dia kenal. Namun untungnya dengan mengandalkan mata iblis ungu yang telah mencapai tingkat tertinggi, Tang San berhasil terlepas dari dunia ilusi dan tiba di kota pembantaian. Tidak berselang lama, Tang San dihadang oleh ksatria penjaga kota, serta memintanya untuk melawannya untuk menunjukkan kualifikasi memasuki kota pembantaian. Bukannya gentar, Tang San dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Namun menyadari kekuatan cincin roh Kaisar Biru Perak tidak bisa digunakan di tempat ini, Tang San lantas menggunakan kekuatan sejati roh pelindung Palu Hautiannya. Setelah bertabrakan luar biasa edun dan pedang sang kesatria terjatuh, Tang San lantas dinyatakan lulus ujian memasuki kota, serta mendapatkan sebuah token pembantaian. Lagi dan lagi, Tang San terlihat dihampiri oleh seorang wanita kupu-kupu malam yang akan menjadi pemandunya selama berada di tempat ini. Selain bisa menjawab semua pertanyaan Tang San, dia juga akan melindungi Tang San selama 12 jam pertama sebagai pendatang baru. Kemudian setelah 12 jam berlalu, Tang San akan resmi menjadi anggota kota pembantaian. Mendengarkan hal itu, Tang San lantas bertanya, bagaimana tempat ini bisa terbentuk? Utusan neraka menjelaskan, 100 tahun yang lalu, ada orang kuat menembus level 100 dan menciptakan tempat ini. Meskipun roh pelindung bisa digunakan di tempat ini, namun kekuatan cincin roh tidak bisa digunakan, hanya bisa mengandalkan kekuatan roh sebagai sumber kekuatan. Selain hal itu, tidak ada aturan lagi yang membatasi setiap anggota melakukan apapun, namun hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ucapan barusan langsung terbukti ketika ada orang gelo ingin melarikan diri. Bahkan tubuhnya seketika lenyap tak tersisa. Selain dikuasai oleh Raja Pembantaian, ada juga penegak hukum level dolo yang bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka tanpa batasan. Hanya bisa meninggalkan tempat ini jika memenangkan kompetisi tahunan dan melewati jalur neraka. Bahkan akan mendapatkan gelar Dewa Pembantaian. Namun selama 1000 tahun, baru ada 8 orang yang berhasil keluar dari tempat ini. Tidak terasa mengobrol santuy, mereka akhirnya tiba di luar ibu kota pembantaian. Orang-orang di tempat ini hanyalah buangan,
sementara anggota yang sesungguhnya berada di dalam pusat ibu kota dan tempat arena pembantaian berada. Di tengah-tengah perjalanan, Tang San tanpa sengaja melihat Hulaina sedang membantai beberapa bebeduk. Meski Tang San merasakan kekuatan roh Hulaina menghilang, namun aura membunuhnya menjadi semakin kuat dan tiba-tiba saja melihat Hulaina menyelamatkan hidupnya, serta penampilannya saat ini sudah berubah dan bukan lagi Tang San seperti dulu. Tang San lantas berlagak so akrab dan mengucapkan terima kasih. Sementara Hulaina memintanya untuk berhati-hati saat baru pertama kali memasuki kota pembantaian. Pasca kepergian Hulaina, utusan neraka meminta Tang San untuk tidak mendekati wanita tersebut. Pasalnya meski baru memasuki tempat ini, namun Hulaina telah memenangkan 16 pertandingan beruntun. Kemudian dia membawa Tang San menuju arena pembantaian. 看来你虽是新人， Singkatnya, setelah tiba di arena dan terdapat sebuah pertandingan, Tang San lantas segera mendaftarkan diri mengikuti pertandingan dengan token yang sebelumnya dia dapatkan. Sementara itu di atas arena, ketika seseorang dinyatakan memenangkan pertandingan dan membunuh musuhnya, dia terlihat menyerap kekuatan jiwa musuhnya sesuai aturan arena pembantaian. Utusan neraka menjelaskan, untuk menjadi juara, Tang San harus memenangkan 100 pertandingan. Namun sampai saat ini, nomor 1 dalam daftar barulah memenangkan 67 pertandingan. Bahkan setiap kali memenangkan 1 pertandingan, maka Tang San memiliki hak tinggal selama 1 tahun di tempat ini. Secara bersamaan dengan hal itu, Tang San langsung mendapatkan giliran baku hantam menghadapi 9 orang. 开始。 Melihat Tang San memiliki roh pelindung Palu Hautian, jelas saja membuat Hulaina sempat terkejut. Bahkan hal itu juga menarik perhatian Raja Kota Pembantaian. Dia beranggapan Tang San merupakan orang ketiga yang pernah muncul menggunakan Palu Hautian. Singkat cerita, setelah dinyatakan sebagai pemenang, Tang San terlihat meminta utusan neraka untuk tidak mengikutinya lagi. Bahkan seiring berjalannya waktu, dia berhasil memenangkan 1 persatu pertandingan secara beruntun. Sampai akhirnya, ketika Tang San berhasil memenangkan 67 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, Hulaina terlihat mulai tertarik kepadanya. Bahkan menurut gosip, Hulaina tidak pernah absen ketika Tang San melakukan pertandingan. Keesokan harinya, ketika Tang San kembali melakukan pertandingan, dia terlihat sedikit kesulitan melawan 9 musuhnya. Pasalnya mereka semua berada di level yang sama dengannya, bahkan membuatnya kesulitan melepaskan roh pelindung Palu Hautian. Sampai akhirnya, ketika Tang San menggunakan panah Zugi kepada salah satu orang yang terus mengepungnya, dia pada akhirnya berhasil menggunakan Palu Hautian untuk menghempaskan seluruh musuhnya. Namun sayangnya, salah satu musuh tidak terjatuh dan menggunakan sebuah tali untuk menjebak Tang San, sehingga membuatnya kini benar-benar dalam posisi tidak menguntungkan. Namun untungnya saja, Tang San telah menciptakan senjata rahasia 9 burung ponik yang mampu melepaskan serangan tipe area, sehingga membuat seluruh musuhnya yang kini berada dalam kondisi mengenaskan. 实力似乎提升了不止，我魂力虽然只增长了1级，才是最强战术。 比赛结束，交我。 Kemenangan luar biasa Tang San jelas menggemparkan arena pembantaian. Bahkan dia kini memiliki julukan Raja Pembunuh, membuat banyak anggota tidak lagi berani mendaftarkan diri melawan Tang San. Bahkan menurut kabar, Raja Pembunuh pernah menghabisi 100 orang yang ingin mengancamnya. Meskipun pencapaian Tang San luar biasa hedon,
Namun mereka masihlah bertanya-tanya, jika Raja Pembunuh bertemu utusan neraka alias Hulaina, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Di sisi lain, utusan pembantaian terlihat melaporkan hasil kompetisi Tangsan yang sangat mengejutkan. Meski dirinya yakin Tangsan bisa memenangkan 100 pertandingan, namun masih ada jalur neraka yang mustahil untuk dilewati. Hanya saja, jika Tangsan ataupun Hulaina berhasil melewati jalur neraka dan mendapatkan gelar pembunuh bisa membuat tempat ini mengalami gejolak, utusan pembantaian lantas mengusulkan untuk secara sengaja mempertemukan Tangsan dan Hulaina dalam pertandingan. Sayangnya, Raja Kota Pembantaian bukanlah orang licik dan menolak saran tersebut, serta meminta si wanita malam untuk fokus mengawasi kedua orang tersebut. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, baik Tangsan dan Hulaina sama-sama telah memenangkan 99 pertandingan. Melihat Hulaina selalu saja menyerap jiwa musuhnya setelah berhasil memenangkan pertandingan, seketika menyadarkan Tangsan, meskipun bisa memperkuatnya, namun hal tersebut lambat laun akan mempengaruhi kesadarannya. Bahkan sebagian besar jiwa terserap ke dalam jalur neraka yang berada tepat di bawah arena pertandingan. Keesokan harinya, ketika Tangsan sedang berkultivasi untuk menekan aura membunuh demi mengikuti pertandingan ke-100, Hulaina tiba-tiba saja mendatangi kamarnya dengan tubuh yang nyaris saja hampir kehilangan kendali, serta menawarkan Tangsan untuk bekerja sama melewati jalur neraka. Melihat Tangsan ragu menerima tawarannya, serta mengetahui mereka sama-sama datang ke tempat ini untuk berlatih, Hulaina lantas menjelaskan, jika ingin pergi dari tempat ini, mereka harus melewati jalur neraka, di mana tempat tersebut sangat berbahaya karena sudah sering menyerap kekuatan jiwa. Itulah alasannya mengajak Tangsan bekerja sama. Selain itu juga, Hulaina memberikan sebuah informasi penting. Asalkan mereka bisa melewati jalur neraka dan meninggalkan kota pembantaian, mereka berdua bisa mendapatkan domain pembantaian, bahkan bisa menyatukan domain tersebut dengan roh pelindung mereka. Mendengarkan hal itu, seketika menyadarkan Tangsan, kemungkinan hal itulah tujuan ayahnya membawa ke tempat ini untuk mendapatkan domain pembantaian. Belum menjawab tawaran Hulaina, Tangsan lantas menegaskan kalau minuman yang selama ini dia konsumsi mengandung racun yang bisa membunuhnya. Bahkan jika memang Hulaina mempercayainya dan ingin bekerja sama, Tangsan lantas memberikan sebuah pil penawar dan memintanya untuk meminumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Hulaina lantas meminumnya, bahkan bertanya siapa nama orang di hadapannya. Menyadari tidak mungkin menggunakan nama Tangsan, serta mengingat tanaman rumput biru perak peninggalan ibunya, Tangsan lantas menggunakan nama samaran yang disebut Tang Yin. Tang Yin. Singkatnya, di pertandingan terakhir, Tangsan diharuskan melawan 9 orang level 80, sehingga benar-benar menarik perhatian seluruh penonton. Pasalnya setiap orang yang akan menjadi lawan Tangsan, rata-rata telah memenangkan 40 pertandingan secara beruntun. Meskipun lawannya cukup berat, serta memanglah layak disebut pertandingan terakhir, namun Tangsan tidaklah gentar sedikit pun. Sementara ke-9 lawannya justru menyombongkan diri pasti bisa mengalahkan Tangsan dan langsung merebut slot memasuki jalur neraka, serta langsung melakukan serangan secara serentak. Di momen ini, Tangsan tanpa disadari mampu melepaskan aura membunuh, sehingga membuat daya tahan dan serangannya meningkat secara signifikan. Bahkan ketika dia mengombinasikannya dengan senjata rahasia 9 burung ponik, hal itu langsung membalikan situasi pertandingan. Sampai akhirnya ketika Tangsan berhasil menghabisi 8 musuhnya, salah satu musuh yang tersisa ternyata merupakan master tipe senjata. Bahkan dia memiliki teknik buatan palu meteor.
Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Tang San lantas kembali mengombinasikan senjata rahasianya dengan aura membunuhnya. Dengan hasil pertandingan singkat namun menegangkan barusan, Tang San lantas dinyatakan berhasil memenangkan pertandingan, bahkan menjadi orang kedua setelah ratusan tahun yang berhasil memenangkan 100 pertandingan. Hal yang sama juga berlaku bagi Hulena. Pasalnya menurut kabar, Hulena juga telah menyelesaikan pertandingan ke-100 sebelum Tang San. Bersama dengan hal ini, Raja Kota Pembantaian pada akhirnya menunjukkan diri untuk memberikan selamat kepada Tang San. Melihat kemunculan Raja Kota Pembantaian dan merasakan auranya sangat kuat, seketika membuat Tang San terkejut serta beranggapan kalau Raja Kota Pembantaian pastilah seorang Fang Hao dulu. Terlebih lagi auranya hanya pernah dia rasakan ketika berada di dekat ayahnya. Secara bersamaan dengan pemikiran tersebut, Hulena alias utusan neraka terlihat memasuki arena. Selain mengucapkan selamat telah memenangkan 100 pertandingan, Raja Kota Pembantaian lantas berniat memberikan mereka gelar Dewa Pembantaian, serta memperlakukan mereka secara terhormat dan menjadi orang nomor 2 di Kota Pembantaian. Selain itu juga, Raja Kota Pembantaian memberikan mereka hak istimewa bisa sesuka hati keluar masuk Kota Pembantaian tanpa harus melewati jalur neraka. Nah, menyadari ada yang disembunyikan oleh Raja Kota Pembantaian, serta seolah-olah tidak ingin ada orang yang berhasil melewatinya, baik Tang San dan Hulena lantas bersikeras untuk melewati jalur neraka, serta mendapatkan gelar Dewa Pembantaian dengan kemampuan mereka sendiri. Meskipun pada awalnya, Raja Kota Pembantaian sempat ragu, serta beralasan tempat itu sangat berbahaya, namun Tang San lantas menegaskan bersedia melakukan kerjasama melewati tempat tersebut dengan utusan neraka. Tidak lagi menolak permintaan mereka, serta sudah memperingatkan tentang betapa banyak lokasi tersebut, Raja Kota Pembantaian pada akhirnya membuka gerbang jalur neraka dengan menggunakan jiwa para anggota Kota Pembantaian. Wih, nggak kerasa ya guys ya, kita nostalgia sampai Abang Tang San pakai skin baru ya kan? Bahkan udah masuk di art Kota Pembantaian, bahkan sudah mulai masuk jalur neraka. Dan di momen-momen inilah bakalan mulai seru ya guys ya alur cerita nostalgianya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung dan ingin terus menyaksikan alur cerita versi Abang Frank, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri dulu. See you and bye. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.